Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Wasid, saya Ayu Fajar Hartati selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Semarang. Di sini saya diberi tugas untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Kebetulan Pak Wasid ini selaku narasumber kedua sebagai S2 pakar pendidikan. Untuk permasalahan yang sudah saya temukan pada LK1 Pak, saya mendapatkan 9 permasalahan yang ada, kurang lebih yang ada di sekolah saya. Mungkin di sini saya meminta pendapat Bapak tentang penyebab ke-9 masalah tersebut berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah mengajar kurang lebih berapa Pak? Saya mengajar kurang lebih 11 tahunan Pak. Ya, sudah 11 tahun dan Bapak Wasid ini sudah lulus S2 Sarjana Pendidikan. Ya, saya pendidikan dasar di Universitas Negeri Malang. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya kepada saya. Langsung saja nih Bapak Ya, untuk baik, silakan. permasalahan yang pertama. Di sekolah saya, terutama di kelas itu, saya menemukan ada beberapa anak yang motivasi dan semangat belajarnya itu rendah Pak. Kalau menurut pendapat Bapak, penyebab dari permasalahan itu apa ya Pak ya? Motivasi belajar anak rendah itu bisa dilihat dari beberapa hal. Karena motivasi anak yang timbul dari dalam dirinya itu akan lebih bagus karena kesadarannya belajar meningkat. Nah itu maka diperlukan tindakan dari guru itu untuk mengaktifkan anak belajar, meningkatkan motivasinya anak belajar itu. Kata kuncinya sebetulnya adalah guru tersebut belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Kenapa? Begini rinciannya, dalam kegiatan pembelajaran itu kan kita mengenal ada pendekatan. Pendekatan berarti sudut pandangnya pembelajaran itu teacher center atau student center. Nah, dari pendekatan kemudian kita mengenal ada strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian kita juga mengenal adanya metode. Nah, keseluruhan rangkaian ada juga lagi satu teknik. Nah, keseluruhan rangkaian baik pendekatan, strategi, metode, teknik itu disusun menjadi satu langkah pembelajaran, jadilah model pembelajaran. Berarti dapat disimpulkan begini, kegiatan motivasinya rendah itu dapat dipastikan bahwa guru tersebut belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Kalau untuk dari segi siswa sendiri Bapak, biasanya penyebabnya apa nih? Ya karena tadi dari sisi siswa dia tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi kalau hanya dia duduk mendengarkan guru berbicara, kemudian dia hanya bergerak atau bekerja sesuai perintahnya guru saja, otomatis aktivitasnya rendah dan motivasinya pun juga rendah. Jadi guru itu adalah kunci utama dalam pembelajaran nih Bapak. Rancangannya bagaimana itu sehingga bisa memotivasi siswa-siswa. Ya betul, jadi guru itu kalau prinsipnya Ki Hajar Dewantara itu kan diibaratkan seperti petani yang menanam padi. Padi itu akan tumbuh sesuai kodratnya, baik itu secara alam maupun zaman. Jadi padi itu akan tumbuh lah. Kewajibannya petani itu ya memberi pupuk, mengairi, kemudian menyiangi jika ada hama, memberantas hama ya. Demikian juga guru di kelas. Maka tugasnya adalah menumbuh kembangkan motivasi dan belajar anak itu dengan sendirinya. Anak itu sebetulnya ada ilmu yang mendasari dan ada kemauan untuk belajar. Motivasi juga sudah ada sebetulnya. Maka guru yang baik ya yang mampu menumbuhkan motivasi belajar anak. Terima kasih Bapak untuk masalah yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke masalah yang kedua, yaitu tentang rendahnya minat membaca siswa Bapak. Ini kebetulan di sekolah saya
pada saat istirahat itu masih sedikit anak-anak yang memilih untuk pergi ke perpustakaan membaca, dan juga kebanyakan anak-anak itu membaca hanya ketika disuruh oleh bapak ibu guru, seperti itu Pak. Kalau menurut Bapak, apa penyebab minat membaca siswa itu rendah Pak? Minat membaca siswa rendah itu dari berbagai literatur yang saya baca sekaligus pengalaman saya selama mengajar sebagai guru. Tentu saja karena anak sendiri tidak memiliki kedekatan dengan bacaan, anak tidak terbiasa membaca baik di sekolah maupun di rumah. Jadi keterampilan literasi dasar anak, baik itu literasi, numerasi, kemudian saintifik, kemudian nanti juga ada digital, kemudian finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan itu tidak bisa ujuk-ujuk ditingkatkan seperti itu, tidak, tetapi perasaan anak senang, anak terbiasa tanpa sadar membaca di sekolah dan di rumah itu yang utama. Maka tugas guru itu tidak serta-merta anak disuruh ke perpus, tidak, tetapi bagaimana menanamkan anak kecintaan terhadap membaca terlebih dahulu. Nah, itu Bu. Kalau untuk di sini kira-kira anak-anaknya minat membacanya bagaimana Pak? Lumayan bagus. Jadi kalau di sekolah sini kita memiliki pojok baca. Kemudian awalnya kesulitan ya, kalau setiap saat semua anak berbondong-bondong ke perpus meminta, maka kita adakan pondok baca. Misalkan murid saya jumlahnya 26, maka semua anak saya ajak ke perpus, kemudian memilih satu buku yang disukainya, kemudian membawa kembali ke kelas setelah dicatat dalam peminjaman perpustakaan, kemudian diletakkan di pojok baca. Maka setiap pagi anak itu sebelum Pak Guru datang, yang semula diawali ada apel pagi, kemudian sholat duha, itu setelah kembali ke kelas langsung dia memilih salah satu buku yang disuka, bebas, jadi bisa berganti-ganti membaca kurang lebih 5-10 menit. Nah, ketika Pak Gurunya datang itu anak-anak ditanya tadi membaca apa, yang menarik apa menurutnya yang dibaca hari ini, gitu. Kebiasaan di sekolah seperti itu. Tapi juga ini Bu, terkait dengan membaca ini kurang optimal jika hanya di sekolah saja. Perlu juga upaya dan bantuan dari orang tua untuk menumbuhkan membaca di rumah. Ya Pak, terima kasih. Mungkin salah satu penyebabnya karena di sekolah saya itu belum ada pojok baca Pak. Ya, silahkan nanti dipraktekkan. Ya. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu terkait materi numerasi Pak. Ya. Masih ada beberapa anak, kebetulan saya kelas 3 itu yang kemampuan operasi hitung dasar anaknya masih rendah. Kalau berhitung 5 tambah 5 itu masih ada anak yang menggunakan jari Bapak. Itu kan termasuk kemampuan operasi hitungnya masih rendah ya Pak. Kalau menurut Bapak hal tersebut disebabkan oleh faktor apa saja ya Pak ya? Kemampuan numerasi rendah itu tidak hanya di sekolah Anda saja, tetapi di hampir semua sekolah itu masih rendah rata-rata ya. Jadi secara nasional pun juga begitu. Penyebab numerasi rendah itu adanya kegiatan pembelajaran terutama yang belum terbiasa terkait dengan numerasi. Kita mengenal dulu pembelajaran kita hanya ada matematika. Padahal numerasi itu tidak sekedar matematika. Numerasi itu bagaimana pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya dalam menyelesaikan permasalahan matematika dalam segala situasi, baik dalam pembelajaran, baik menggunakan numerasi dalam penyelesaian masalah kehidupan. Misalnya menunggu waktu, menunggu jemputan berapa lama, itu juga termasuk numerasi. Nah, faktornya adalah belum terkondisikannya pembelajaran numerasi itu sejak awal, sejak kelas 1. Kita biasanya yang kita ajarkan di
sekolah kita itu biasanya konsep matematika dasar. Nah, belum sampai ke arah numerasi gitu. Ya Pak, untuk permasalahan yang keempat yaitu masih ada siswa yang belum lancar membaca sehingga tertinggal dalam kegiatan belajar mengajar Bapak. Di kelas saya terutama itu dari 29 anak masih ada yang 2 anak itu belum lancar membaca. Akibatnya saat pelajaran itu mereka tertinggal Bapak, seperti membaca soal belum bisa sehingga belum bisa menjawab pertanyaannya. Itu mereka mengalami ketertinggalan dalam kegiatan belajarnya. Menurut Bapak, apa penyebab kenapa anak itu masih ada yang belum lancar membaca gitu itu, Pak? Ya. Kasus anak belum lancar membaca itu biasa, artinya bisa ditemui semua guru di mana saja, termasuk saya sendiri juga memiliki hal yang serupa di tahun yang lalu. Nah, penyebabnya itu adalah karena bimbingan, terutama ya bimbingan dari orang tua maupun dari guru kurang. Ketika mengetahui ada anak yang terlambat membaca, itu harus menjadi prioritas. Guru maupun orang tua harus menjalin kerjasama. Sebetulnya di mana sih permasalahannya? Apakah karena anak ini tidak bisa itu karena kurang dari bimbingan, atau memang tidak bisanya itu diperlukan tenaga ahli yang lebih, yang memiliki keterampilan dalam hal peningkatan kemampuan membaca, begitu. Jadi harus ada diagnosanya. Kemudian harusnya juga ketika anak itu naik kelas itu ada rapat, itu disampaikan bahwa anak yang ini perlu perhatian khusus dan bimbingan dalam hal membaca, begitu, sehingga guru maupun orang tuanya itu bisa memberi perlakuan yang berbeda atau yang khusus terhadap anak tersebut. Ya. Untuk siswa yang belum lancar membaca itu biasanya kalau di kelas saya malah malas membaca ya Pak? Iya, betul. Kalau menurut Bapak apakah juga seperti itu? Iya, ya Pak? iya, jelas, karena tidak bisa membaca itu yang menyebabkan dirinya itu tidak tergerak untuk membaca, karena membaca dianggap suatu kegiatan yang sulit ya, yang kalau dia di umum bisa jadi nanti ada temannya mengejek ketika membaca keras, ketika membaca sendiri karena kesulitan tadi tidak ada dorongan. Maka perlu tindakan dari guru, selain membimbing juga harus memberikan pembiasaan lebih, artinya anak ini diberi tugas membaca satu halaman ini, kemudian besok dicek, kemudian orang tuanya juga diminta mengulang di rumah, dia membaca di depan orang tuanya, begitu. Terima kasih Bapak. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu masalah yang kelima, itu komunikasi yang terjalin dengan orang tua dan guru terkait tentang perkembangan belajar atau kesulitan belajar anak itu masih kurang. Selama ini komunikasi yang terjalin antara orang tua itu hanya sekedar melalui WhatsApp Bapak, seperti itu. Menurut Bapak, penyebab dari belum optimalnya komunikasi antara orang tua dan guru itu penyebabnya apa ya Pak ya? Terkait dengan komunikasi orang tua dan guru, ini sebetulnya harapan dari sekolah juga ya, bahwa anak itu perkembangan belajarnya termonitor, orang tua juga mengetahui perkembangannya. Nah, selama ini seperti yang dengan sampaikan, memang ada sedikit kendala, artinya dari orang tua itu kurang proaktif ya dalam melihat perkembangan belajarnya anak. Jadi orang tua ini perlu diluruskan persepsinya bahwa ketika anak disekolahkan ke sebuah sekolah, itu bukan berarti pendidikannya sepenuhnya diberikan ke sekolah, tetapi orang tua masih memiliki tanggung jawab di rumah untuk pendidikannya. Kemudian orang tua juga harus tahu perkembangan belajarnya anak itu sehingga terpantau. Nah, penyebabnya ya pasti karena kesibukan orang tua. Yang tadi pertama penyebabnya karena persepsi orang tua ya dalam sekolah yang kurang pas. Yang kedua karena kesibukan orang tua, dimana kita tahu bahwa orang tua di zaman sekarang sibuk dengan aktivitasnya, pulang sampai sore,
dan dia sudah merasa membiayai anaknya ke sekolah, membiayai les, sehingga sudah cukup upayanya seperti itu. Nah, itu perlu juga diperbaiki. Kemudian juga terkait penggunaan handphone ini juga selama ini kalau sudah ada WhatsApp dengan guru itu sudah bagus, artinya ada upaya meskipun tidak sejelas jika bertemu secara langsung. Nah, sementara ini kan orang tua itu ketemu dengan gurunya ketika hanya penerimaan hasil belajar hanya 6 bulan sekali, itu menurut saya kurang begitu. Ya, sama Pak, ini permasalahannya di sekolah saya itu orang tua bertemu dengan guru itu hanya saat pengambilan rapat. Yeah. Mungkin menurut saya itu masih kurang ya Pak ya? Kurang sekali. Ya. Untuk permasalahan yang keenam yaitu guru belum optimal dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif Bapak. Yeah. Saya masih banyak menemukan dalam kesehariannya guru-guru itu masih mengajar dengan cara konvensional seperti ceramah dan juga penugasan. Menurut Bapak, penyebab dari belum optimalnya penerapan model-model inovatif ini apa ya Pak? Jadi penyebabnya itu yang pertama pengetahuan dari guru itu terkait dengan model-model pembelajaran itu kurang mendalam. Jadi ketika guru itu bisa membaca bahwa langkah-langkah pembelajaran proyek itu seperti ini, langkah-langkah pembelajaran saintifik baik itu mengamati, kemudian bertanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan itu tahu langkah-langkahnya, tetapi untuk secara detail ketika langkah mencoba itu apa saja kegiatannya. Ketika project based learning juga begitu, ketika dia menetapkan di awal dengan anak-anak itu akan membuat project apa, itu langkah secara detailnya belum. Nah, untuk mengetahui langkah secara detailnya itu guru tersebut itu ada baiknya itu belajar bersama. Jadi menyusun perangkat yang bagus, kemudian sampai nanti ada salah satu teman yang mempraktekannya, kemudian mengevaluasi secara bersama. Nah, itu kayak diperlukan lesson study begitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah memiliki pengetahuan yang mendalam, itu iklim. Yang paling penting adalah iklim di sekolah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang bermakna. Jadi meskipun dia tahu, tapi kalau iklimnya tidak mendukung, artinya masing-masing kelas itu tidak ada yang menerapkan, dia tidak akan tergerak begitu. Demikian juga di komunitas yang lebih besar, mungkin di KKD dan sebagainya, kalau memang iklimnya itu tidak tumbuh untuk menerapkan itu ya tidak akan melaksanakan begitu. Untuk di Purwantoro sendiri sebenarnya pelatihan tentang model-model inovatif itu sudah ada ya Bapak ya? Sudah, jadi itu sudah materi yang sangat lama sekali, model-model pembelajaran, baik yang kita mulai dengan saintifik, kemudian nanti berkembang menjadi 5 model pembelajaran yang direkomendasikan dalam kurikulum 2013, PBL, PJBL, kemudian ada inquiry, kemudian satunya discovery, scientific, itu sudah beberapa kali dibahas, tapi secara teori, pengertian, dan bedanya. Untuk langkah detail pembelajaran, contohnya misalkan IPA materinya ini, kemudian langkahnya per langkah kegiatannya itu saya kira belum begitu mendalam. Ya, untuk selanjutnya yaitu permasalahan yang ketujuh Bapak. Yeah. Siswa itu kesulitan dalam memahami soal yang tipe HOTS Bapak. Yeah. Itu masih banyak saya temukan anak-anak yang mengalami kesulitan memahami soal tersebut. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak ya? Nah, begini, soal HOT itu memang diperlukan penalaran, diperlukan mengaplikasikan pengetahuan konsepnya tentang matematika itu. Maka tidak serta-merta anak itu bisa menjawab soal HOT kalau prosesnya sendiri tidak HOT gitu. Jadi harus dimulai dari guru dalam pembelajaran itu juga menerapkan pembelajaran HOT. Dalam arti bagaimana
ketika guru bertanya itu juga pertanyaan juga memancing ke arah hot. Nah, begitu. Misalnya bahasa Indonesia bukan pertanyaan ini apa, siapa, bukan, tapi mengapa, bagaimana, itu yang mengarah ke hot. Kemudian ketika dalam menyampaikan materi, guru itu juga harus menggunakan bahasa-bahasa numerik. Misalnya ya 20 bilangan, kata-kata itu harus sering diucapkan oleh guru di depan anak-anak, sehingga anak-anak itu juga memiliki pengetahuan dasar tentang hot. Kemudian contoh-contoh soal itu gurunya juga terlebih dahulu menjelaskan, menuntun, memberikan arah yang jelas dalam penyelesaian soal hot tahap demi tahap, dari yang paling mudah ke yang sulit. Dan itu perlu proses, tidak gampang. Memang kita semua sama di sini pun juga begitu, kita masih berjuang bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian evaluasi yang digunakan juga hot, sampai anak memiliki keterampilan dalam menyelesaikan soal hot gitu. Ya. Mungkin saya sendiri masih kesulitan dalam menyusun pembelajaran yang berbasis hot ya Pak, karena menurut saya masih minim sekali pelatihan atau diklat yang mampu mendorong guru untuk melakukan pembelajaran yang hot. Kuncinya ini Bu, kuncinya hot itu dari sisi bahan atau materi itu IPK-nya minimal indikator pencapaian kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi pengayaan. Jadi misalnya kata kuncinya itu menganalisis, maka nanti yang proses pembelajaran juga ada kegiatan menganalisisnya, tidak membaca seperti itu. Kemudian soalnya juga konsisten juga menganalisis juga, atau yang lebih sulit itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hot, ini memang suatu keterampilan yang perlu kita latihkan terus-menerus. Sering berdiskusi dengan sesama guru terkait dengan pelaksanaan hot, sehingga anak-anak nanti juga memiliki keterampilan menyelesaikan soal itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, permasalahan yang ke-8 itu siswa mengalami miskonsepsi tentang penyelesaian materi soal cerita. Miskonsepsi itu sendiri, siswa masih kesulitan menentukan jenis operasi hitung apa yang akan digunakan dalam penyelesaian soal cerita. Itu Bapak. Ya. Menurut Bapak, apakah penyebab dari adanya permasalahan miskonsepsi penyelesaian materi soal cerita ini Bapak? Miskonsepsi soal cerita ini biasanya ada di yang salah sih, itu soal pecahan. Nah itu terkait ini dikali ini dibagi, biasanya itu anak lebih bisa dengan dilatihkan oleh gurunya. Misalnya kata kunci membeli, menambah, menyambung, oh itu artinya ditambah. Kemudian dibagi, diberikan, itu artinya dibagi. Nah itu bisa dilatihkan guru dengan mengambil kata kunci dari itu. Maka anak bisa sebetulnya menghindari miskonsepsi itu dengan berlatih, dengan bimbingan guru. Tetapi yang menurut saya mendasari miskonsepsi itu nanti sampai pada keterampilan berhitung dasarnya. Jadi kalau anak itu bisa menerjemahkan soal cerita, ya, kemudian tetapi anak terkendala karena kemampuan berhitungnya, maka ya berhenti dia mengerjakan soal. Seperti itu Bu. Itu karena kemampuan dasar matematika itu Ya, sangat penting ya Pak. Sangat ya? penting dan perlu ditingkatkan, perlu dilatihkan. Ya. Ini terkait dengan soal cerita, itu biasanya soalnya juga panjang ya Pak? Iya betul sekali. Apabila anak-anak yang belum lancar membaca itu menambah kesulitan mereka dalam menyelesaikan materi soal cerita. Ya, ini dalam membaca soal perlu dilatihkan juga Bu. Jadi soal cerita yang panjang itu membacanya harus pelan dan sesuai dengan jeda. Nanti kalau nanti membacanya tidak sesuai tanda baca, mungkin bablas, itu maknanya sudah berbeda lagi. Jadi guru itu melatihkan juga bagaimana membaca soal cerita. Kemudian misalnya soal cerita panjang
satu kalimat dibaca bersama, kemudian guru menanyakannya maksudnya apa. Ini yang dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Oh tadi yang disampaikan ini panjang atau lebar misalnya. Oh ini tadi berat 1 karung atau berapa biji, itu perlu ditanyakan. Kemudian diajak bersama-sama membaca kalimat seterusnya. Stop, kemudian guru memberikan pertanyaan supaya anak itu dilatih menganalisis soal cerita itu. Ya. Ini tiba dengan permasalahan yang ke-9, permasalahan yang terakhir, Pak. Ini permasalahannya yaitu belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Kalau di sekolah saya tadi, salah satu penyebabnya yaitu LCD dan lain-lain itu belum terpasang di setiap kelas ya Bapak. Jadi pada saat persiapan pembelajaran itu guru harus membawa kabel LCD dan itu ke kelas. Jadi mungkin persiapannya yang cukup banyak sehingga menyebabkan ada beberapa guru yang tidak memakai peralatan tersebut. Dan selain itu ada juga yang siswanya itu belum memiliki HP yang support Bapak. Jadi pemanfaatan teknologi itu masih rendah. Kalau menurut Bapak belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar itu disebabkan oleh faktor apa saja ya Pak ya? Betul yang Dilan sampaikan bahwasanya prasarana pendukung itu harus lengkap. Artinya ketika akan pembelajaran itu sudah tidak perlu persiapan lagi. Itu harus terpasang LCD di semua kelas misalkan. Kemudian juga akses internet juga penting. Yang selama ini yang terjadi di sekolah adalah sekolahan itu berlangganan internet hanya untuk kantor, kepentingan administrasi dan guru. Sementara di kelas-kelas itu hampir mayoritas sekolah itu belum terjangkau internet di semua kelas. Sehingga ketika akan mempraktekkan misalnya materi IPS itu kan terkait abstrak ya, terkait dengan geografis, terkait dengan kondisi lingkungan itu kan anak nggak bisa, terkait dengan dunia luar itu kan juga perlu media memperjelas. Nah salah satunya dengan teknologi itu. Jadi betul sekali bahwa prasarana itu memang perlu diadakan. Yang kedua bahwa sebetulnya guru itu memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi, saya yakin. Kemudian sebetulnya perlu diubah juga bahwa guru itu tidak harus membuat media sendiri kok. Di dunia maya sudah tersedia mungkin ribuan banyaknya media yang kita perlukan. Kita hanya perlu mengambilnya dan menyesuaikannya. Itu yang perlu. Jadi juga harus ada usaha yang lebih dari guru untuk konsisten menggunakan kalau memang itu tujuannya ingin menerapkan media di dalam kelas gitu. Berarti salah satu penyebabnya dari konsistensi guru ya Pak yang mau menerapkan teknologi dalam pembelajarannya, seperti apabila tidak mampu menyusun PowerPoint sendiri itu kan di YouTube mungkin juga sudah disediakan ya Pak. Karena ini untuk nyusun media pembelajaran digital itu langkahnya panjang, analisis materi dan medianya apa yang digunakan, penyusunan storyboardnya, langkah-langkahnya, sampai skenarionya, kemudian merakitnya menjadi media yang menarik, sampai memberikan evaluasi butuh waktu yang lama dan tidak semua guru bisa. Tapi sebetulnya sudah disediakan yang sangat banyak di dunia digital. Jadi, terima kasih Pak, ini sudah meluangkan waktunya untuk melakukan eksplorasi penyebab dari masalah yang sudah saya temukan. Untuk kedepannya saya kurang lebih akan merepotkan Bapak lagi untuk mencari solusi dari permasalahan ini Pak. Terima kasih, semoga pendapat Bapak Sriwasito tadi dapat menambah pengetahuan dan pengalaman saya. Saya mohon maaf apabila dalam kegiatan wawancara ini ada kesalahan seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Ayu, mudah-mudahan program kegiatan PPK-nya lancar dan solusi dari permasalahan di sekolahnya terselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.